de las cosas que pasan en el vestuario que del campo mismo, ¿sabes? Gempar dunia, Zinedine Zidane bangga. Indonesia U17 kalahkan Prancis 1-0 dan tembus 8 besar Piala Dunia 2025. Simak berita selengkapnya sebagai berikut. Di tengah hiruk-pikuk pentas dunia sepak bola usia muda, satu nama yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian bukanlah negara raksasa seperti Brazil, Jerman, atau Prancis. Justru sebuah negara di Asia Tenggara, Indonesia, menjadi sorotan setelah mencatatkan kemenangan yang benar-benar mengguncangkan tatanan sepak bola dunia. Pertandingan yang awalnya hanya dipandang sebagai formalitas bagi Prancis U17, berubah menjadi cerita luar biasa ketika Indonesia tampil dengan keberanian yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Prancis yang selama ini dikenal sebagai pusat pembibitan talenta terbaik dunia, harus menerima kenyataan pahit setelah takluk 0-1 dari Indonesia U17 dalam lanjutan Piala Dunia U17 2025. Kemenangannya tidak hanya mengejutkan publik Indonesia, tetapi juga tokoh-tokoh besar sepak bola dunia, termasuk legenda hidup Prancis Zinedine Zidane. Wawancara seusai laga memperlihatkan seorang Zidane yang sangat jarang terlihat begitu jujur dalam mengekspresikan keterkejutannya. Ia bahkan tak ragu menyebut kemenangan Indonesia sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah turnamen usia muda. Bukan hanya karena skor 1-0, tetapi karena cara Indonesia melakukannya. Disiplin, tenang, berani, dan penuh kecerdasan. Pertandingan itu sendiri berlangsung dalam atmosfer yang menegangkan sejak menit pertama. Prancis dengan segala reputasi dan keunggulan teknis yang mereka miliki, tampil dominan secara penguasaan bola. Mereka memulai laga dengan gaya bermain khas Eropa modern, pressing tinggi, rotasi cepat, dan permainan sayap yang eksplosif. Namun Indonesia menunjukkan sesuatu yang berbeda, bukan sekedar bertahan pasif atau menunggu kesalahan lawan. Mereka tampil dengan struktur yang sangat rapi dan mampu mematahkan aliran bola Prancis di area tengah. Publik yang memadati stadion dan jutaan penonton di layar kaca awalnya mungkin mengira bahwa Indonesia hanya akan menunggu waktu untuk kebobolan. Namun, prediksi itu tak terjadi. Justru Indonesia lah yang terlebih dahulu membuat kejutan lewat serangan balik tajam yang membelah pertahanan Prancis. Serangan itu menghasilkan gol tunggal yang menjadi penentu kemenangan. Gol yang tidak hanya mengubah jalannya pertandingan, tetapi juga membuka lembaran baru sejarah sepak bola Indonesia di panggung dunia. Di tribun VIP, beberapa tokoh besar sepak bola terlihat berdiri, terdiam, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Salah satu di antaranya adalah Zinedine Zidane. Bagi publik Prancis, mendengar komentar dari ikon terbesar dalam sejarah sepak bola negaranya sudah menjadi hal biasa. Tetapi mendengar Zidane mengakui kehebatan Indonesia dengan bahasa yang begitu tulus adalah momen yang jauh lebih jarang daripada hujan meteor. Dengan nada yang penuh ketulusan, Zidane berkata bahwa apa yang ditampilkan Indonesia adalah tanda kedewasaan sepak bola yang semakin matang. Menurut Zidane, kekuatan terbesar Indonesia bukan pada fisik atau kecepatan, tetapi pada cara mereka mengelola tekanan. Tim muda tersebut tidak gentar melawan tim selevel Prancis. Mereka tidak terlihat panik ketika lawan menekan dengan agresif. Bahkan dalam beberapa momen, Indonesia mampu mengontrol tempo pertandingan dan memaksa Prancis menurunkan sedikit intensitas permainan. Hal inilah yang membuat Zidane merasa bangga sekaligus terkejut. Prancis jarang dipaksa seperti itu, ujar Zidane. Indonesia bermain dengan kedisiplinan yang sangat jarang ditemukan pada level usia muda. Ucapan Zidane tidak hanya menjadi penghormatan terhadap performa Indonesia, tetapi juga pengakuan terhadap proses pembinaan sepak bola yang telah mulai menunjukkan hasil nyata. Ia menyoroti bagaimana Indonesia mampu tetap stabil secara mental meski digempur habis-habisan oleh Prancis yang secara kualitas pemain jauh lebih unggul. Dalam dunia sepak bola, mentalitas adalah faktor yang sulit dibentuk dalam waktu singkat. Dan Indonesia telah memperlihatkan kematangan yang luar biasa dalam hal itu. Pertandingan tersebut berjalan dengan tensi tinggi sejak kick-off. Prancis mengambil inisiatif menyerang, mencoba memecah struktur pertahanan Indonesia yang tersusun rapat.
Namun, setiap kali bola diarahkan ke kotak penalti, Indonesia selalu punya jawaban. Baik melalui blok krusial, tekanan dua lapis, maupun penjagaan zona yang sangat terukur. Kemampuan Indonesia membaca pola pergerakan lawan membuat Prancis semakin frustrasi seiring berjalannya waktu. Indonesia tidak menunggu. Dalam pola permainan yang dirancang dengan matang, mereka memanfaatkan celah yang ditinggalkan Prancis ketika melakukan overlapping. Satu serangan balik cepat terbentuk dari intercept brilian di lini tengah. Transisi itu berlangsung hanya dalam hitungan detik. Satu tentuhan, dua tentuhan, lalu bola dilepas ke area yang kosong di sisi kanan. Melihat momentum itu, seluruh supporter Indonesia sontak berdiri, menahan nafas. Di hadapan penjaga gawang, peluang itu dituntaskan dengan ketenangan luar biasa. Bola mengalir rendah ke pojok kiri, melewati jangkauan penjaga gawang Prancis yang hanya bisa terpaku terpesona. Gol itu membuat stadion meledak. Suara teriakan dan sorak-sorai tidak hanya datang dari supporter Indonesia, tetapi dari banyak penonton netral yang juga terpukau melihat keberanian tim Asia Tenggara menghantam raksasa Eropa. Tidak ada yang menyangka Indonesia mampu mengeksekusi transisi sebersih itu di tengah tekanan sebesar ini. Publik Indonesia di tanah air pun serentak bersorak. Dari Sabang sampai Merauke, euforia itu merambat seperti gelombang tak tertahan. Setelah gol tersebut, Prancis mengamuk. Mereka meningkatkan intensitas serangan dan mencoba memecah blok pertahanan Indonesia melalui kombinasi cepat dan pergantian arah permainan. Namun Indonesia tetap solid. Setiap pemain tampak memahami ruang yang harus dijaga dan kapan harus bergerak. Dalam beberapa kesempatan, Indonesia bahkan kembali mengancam dengan serangan balik cepat yang nyaris memperlebar keunggulan. Zidane tampak mengikuti setiap detik pertandingan dengan sorotan mata penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk, sesekali ia mengerutkan dahi, terkejut dengan bagaimana Indonesia begitu percaya diri menghadapi Prancis. Seusai pertandingan, ia mengungkapkan bahwa Indonesia telah menunjukkan apa yang disebutnya sebagai fondasi tak terlihat, yaitu elemen yang tidak selalu tampak dalam statistik, namun sangat menentukan hasil pertandingan. Kedisiplinan, ketenangan, dan pemahaman permainan Indonesia pada hari ini adalah sesuatu yang mengimpresi. Ini bukan keberuntungan. Prancis memiliki kualitas, tetapi Indonesia bermain dengan struktur yang matang. Itu menunjukkan perkembangan sepak bola yang sangat menjanjikan. Komentar Zidane langsung viral di berbagai platform media sosial. Banyak yang mengutip ucapan tersebut sebagai bukti bahwa sepak bola Indonesia kini mulai berdiri sejajar di panggung internasional. Dalam hitungan jam, video wawancara Zidane masuk daftar trending global. Kata kunci Indonesia U17, Prancis U17, dan Zidane bahkan menjadi trending topik di berbagai negara. Sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah sepak bola Indonesia. Kemenangan ini bukan hanya menyantarkan Indonesia ke babak 8 besar, tetapi juga membuka ruang untuk mimpi yang lebih besar. Banyak analis sepak bola dunia yang menilai bahwa apa yang ditunjukkan Indonesia bukanlah kejutan satu kali. Mereka melihat adanya pola permainan yang konsisten, kematangan mental yang kuat, dan keberanian untuk tampil menyerang saat momentum tepat. Semua hal tersebut membuat Indonesia pantas berada di posisi ini. Bahkan beberapa analis mengatakan bahwa kemenangan ini akan tercatat sebagai salah satu pencapaian paling monumental dalam sejarah sepak bola Asia Tenggara. Tidak banyak negara di kawasan ini yang mampu mengalahkan tim sekelas Prancis di turnamen resmi FIFA. Bahkan di level senior, prestasi semacam itu masih sangat jarang terjadi. Karenanya apa yang dicapai Indonesia U17 ini dianggap sebagai tonggak penting dalam perkembangan sepak bola nasional. Dalam konferensi pers pelatih, Indonesia menegaskan bahwa kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal. Mereka menyadari bahwa perjalanan menuju semifinal dan final masih panjang dan penuh tantangan. Namun mental para pemain sudah terbentuk dengan sangat baik. Mereka tidak merasa takut menghadapi siapapun. Tidak peduli apakah lawannya Jerman, Brazil, atau Argentina, mereka percaya diri bahwa kerja keras dapat membalikan keadaan. Optimisme ini bukan tanpa alasan. Sepanjang turnamen, Indonesia telah menunjukkan permainan yang konsisten. Mereka mampu mengimbangi tim-tim kuat dari berbagai benua, bahkan mencuri poin dan menciptakan peluang-peluang berbahaya. Dengan dukungan publik yang luar biasa dan sorotan internasional yang mulai beralih kepada mereka, motivasi Indonesia meningkat berkali-kali lipat. Di sisi lain, reaksi dari publik Prancis juga menarik untuk disimak. Banyak yang mengakui bahwa tim muda mereka tampil terlalu percaya diri. Bahkan beberapa media Prancis memuji Indonesia karena mampu menandingi permainan mereka dalam kondisi tekanan tinggi. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi pembinaan sepak bola Prancis bahwa dunia kini semakin kompetitif dan negara-negara yang sebelumnya tidak diperhitungkan mulai menunjukkan taringnya.
Zidane sendiri berharap Indonesia terus menjaga momentum ini. Ia percaya bahwa negara dengan populasi besar seperti Indonesia memiliki potensi luar biasa jika dikelola dengan baik. Dalam ucapannya, Zidane bahkan menyebut bahwa pertandingan ini bisa menjadi titik balik sejarah sepak bola Indonesia. Jika mereka terus berkembang seperti ini, saya tak ragu suatu hari nanti Indonesia akan menjadi kekuatan besar, katanya.